Ya, beberapa indeks acuan di kawasan Asia kemarin ditutup di teritori negatif dan masih berlanjut sampai pembukaan pada pagi hari ini karena beberapa dari bursa juga tutup pemirsa ya, masih libur. Seperti China pemirsa yang libur nasional China, kemudian Korea Selatan juga libur nasional Korea Selatan. Sementara itu pemirsa ada produksi industri dari Korea Selatan yang akan dirilis meskipun di tengah libur nasionalnya, kemudian ada penjualan retail dan juga pemirsa dari Singapura ada indeks manajer pembelian atau PMI Singapura di bulan September. Dari agenda ekonomi kita beralih pemirsa ke dalam negeri, agenda emiten ada AGRO, RUPS dan CITY juga akan RUPS. Update dari pembukaan di Asia pada pagi hari ini pemirsa, Kospi dan Hang Seng ini libur, kemudian kita lihat Nikkei turun 1,15%. Kemudian Straits Times Singapura juga turun sekitar 0,4%. Sejauh mana ini akan menjadi katalis juga untuk pembukaan IHSG pada pagi hari ini yang kemarin masih ditutup di teritori positif. Ini akan kita bahas pada pagi hari ini pemirsa bersama dengan Pak Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Pak Rifan, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Pisa. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Rifan. Oke, langsung kita ulas ya proyeksi pada pagi hari ini. Kalau kemarin kan IHSG-nya masih cukup menguat begitu ya. Tapi dengan China yang libur, kemudian juga Korea Selatan yang libur, Asia kayaknya agak lemah nih. Peluang dari IHSG akan seperti apa Pak? Ya, kalau saya ngelihatnya ini memang masih agak sebenarnya kalau secara range ya di 69 6.900 sampai 7.000 ini ya mungkin sampai dengan beberapa waktu ke depan indeks harga saham gabungan itu masih ya di level tersebut Mbak Prisa kalau saya melihatnya ya karena selain dari global yang tadi sudah disebutkan juga kalau saya melihatnya belum ada katalis kuat lainnya nih kecuali misalkan nanti di akhir bulan mungkin saya akan lihat karena beberapa emiten juga udah mulai merilis laporan keuangan kuartal 3. Nah, itu baru jadi katalis kuat berikutnya kalau saya melihatnya. Nah, cuman meskipun indeks harga saham gabungan belum masih akan relatif sideways lah ya dalam beberapa waktu ke depan dalam jangka pendek, tapi saya melihat ada beberapa sektor lah atau beberapa emiten yang meskipun indeksnya masih cukup sideways, tapi punya peluang untuk mencatatkan kenaikan harga. Oke, sektor manakah yang dimaksud Pak Rifan yang masih ada peluang mengalami kenaikan harga meskipun Ya, IHSG-nya cenderung akan sideways hingga rilis kinerja kuartal ketiga? ya, kalau saya melihat salah satunya itu ada di CPO, Mbak Prisa. Ya, jadi di CPO ini kita tahu bahwa sekarang ini kan lagi El Nino ya, yang cukup berkepanjangan dan diperkirakan akan lebih panjang dan lebih panas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, hal ini akan mendongkrak kenaikan harga palm oil itu sendiri saat ini ada di level 3.700 ringgit Malaysia per tonnya. Nah, ini akan saya melihatnya akan diapresiasi oleh market gitu. Itu salah satunya dan sektor lainnya yang juga mungkin masih akan melanjutkan kenaikan itu adalah emiten-emiten yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan bursa karbon misalkan seperti itu. Oke, kita ke CPO terlebih dahulu ya. Ini juga mencermati harga komoditasnya tidak Pak Rifan? Betul. Jadi tentu saja mencermati harga komoditasnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa harga CPO ini kan sempat terkoreksi ya di awal tahun, di pertengahan tahun, dan dengan adanya El Nino ini membuat supply menjadi lebih sedikit ya, dan kemudian di sisi lain akan meningkatkan harga komoditas. Nah, ada beberapa pemain-pemain yang saat ini cukup prime ya usia kelapa sawitnya dan pemain-pemain yang cukup prime di usia kelapa sawitnya ini bisa terdongkrak lah atau bisa diuntungkan dengan situasi saat ini. Oke, kalau kemarin di Bursa Malaysia Exchange terpantau harga dari CPO ini turun sekitar di awal-awal perdagangan 1%. Ini wajar ya, karena pekan lalu kan juga trennya cenderung naik untuk CPO-nya. Atau seperti apa Pak Rifan lihatnya? Iya betul, saya melihatnya itu koreksi yang wajar lah ya, karena kan udah kenaikannya juga cukup signifikan juga. Cuman kalau dalam jangka waktu beberapa waktu ke depan, 1, 2, 3 bulan ke depan, rasanya masih akan dalam tren meningkat, Mbak Prisa. Oke, masih akan dalam tren peningkatan. Kira-kira sampai akhir tahun atau sampai kapan Pak Rifan?
Kalau Kalau berbicara saya komoditas. ngelihatnya, ya kalau untuk CPO ya, kalau kalau untuk CPO, kalau saya ngelihatnya ini bisa sampai dengan akhir tahun karena kan mungkin apa El Nino ini diperkirakan akan mulai berkurang intensitasnya mungkin di Januari atau Februari 2024 bisa. Oke. Jadi yang direkomendasikan adalah saham-saham terkait dengan perkebunan khususnya CPO dan juga yang terkait dengan energi baru terbarukan. Ada rencana IPO di hari Kamis dari BREN, Barito Renewables Energy Tbk. Nanti akan kita bahas juga dan rekomendasi dari saham dari Pak Rifan usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di segmen Market Pass.